Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai format tanggal, baik menghitung umur, menghitung hari, dan menghitung bulan. Mari kita ikuti video ini sampai akhir. Kita langsung saja ke pokok materi, bagaimana cara mencari umur ataupun masa kerja. Untuk mencari umur ataupun masa kerja, fungsinya adalah ini. .if ya. Berarti kita tuliskan .if huruf besar kecil sama saja. Nah, di sini tanggal awal, itu tanggal lahirnya ya. Kalau masa kerja berarti tanggal masuk. Kemudian pemisahnya titik koma. Tanggal akhir. Tanggal akhir kalau cuma mau mencari dari tanggal tertentu bisa kita tulis tanggalnya. Namun kalau hari ini, nah, bisa kita langsung tulis today, yaitu untuk menentukan hari ini. Kemudian karena yang akan kita cari adalah tahun, berarti kita ketik year seperti ini, kurung tutup. Berarti datif yaitu masa waktu dari tanggal awal sampai sekarang tahunnya ya, tahunnya, tekan enter. Di sini berarti 26 tahun. Nah, ini bisa di copy ke bawah. Hal ini akan sangat membantu jika data kita itu puluhan ataupun ratusan. Kita kadang kesulitan jika menghitung satu persatu. Itulah dengan datif. Nah, nanti detailnya akan saya terangkan lebih lanjut. Nah, dari 26 tahun ini sisanya berapa bulan? Berarti 26 tahun. Nah, sekarang prosesnya sama. Tanggal awal, today untuk mencari tanggal hari ini. Nah, untuk mencari sisanya berapa bulan? Nah, ini year-nya itu tahun, M-nya itu months. Nah, jangan lupa diupdate tanda petik, kurung tutup. Berarti 26 tahun 6 bulan. Nah, sisanya lagi berapa hari dari 6 bulan itu. Nah, ini berarti saya copy aja biar lebih cepat. Sedangkan untuk harinya, nah, ini MD. Berarti 26 tahun 10 bulan 4 hari. Nah, nanti akan saya terangkan lebih detail pengoperasiannya. Begitu juga ini bisa di copy ke bawah dengan cara menekan Ctrl C, terus sorot Ctrl V, ataupun juga bisa pada sudut kanan atas sampai membentuk plus, tarik ke bawah. Nah, seandainya datanya ratusan, maka ini akan sangat berfungsi pencarian jangka waktu semacam ini. Nah, ini cuma contoh, nantinya akan saya jelaskan dengan lebih detail dari masing-masing fungsi .if ini. Pada dasarnya, fungsi .if ini adalah untuk menghitung berapa jumlah tahun, berapa jumlah bulan, dan berapa jumlah hari. Misalnya di sini, saya memakai tanggal yang mudah dihitung agar lebih mudah dicerna. Berapa jumlah tahun antara tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai 1 Januari 2022? Nah, di sini pakainya tahun awal, yaitu ini, titik koma, tahun akhir, yaitu ini. Kalau tanggal sekarang berarti today ya. Nah, terus di sini untuk mencari jumlah tahunnya, pakainya adalah Y. Cuma karena ini teks harus diapit dengan tanda petik 2. Nah, kurung tutup. Nah, berarti adalah 2 tahun terlihat ini, 2 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sudah jelas 2 tahun. Nah, sekarang berapa bulan? Nah, berarti sama tahun awal, tahun akhir, kemudian
mon. Udah jelas, dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2022, 24 bulan. Nah, kemudian kita lihat tinggal berapa hari. Nah, sama fungsinya, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma, day. Bedanya di D ini. Nah, berarti ada 731 hari. Ya, ada 731 hari karena 2 tahun. Pada dasarnya seperti itulah fungsi datif, yaitu untuk mencari jumlah tahun, jumlah bulan, jumlah hari. Nah, seandainya kita copy ke bawah ini tanggal 1 jadi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, apakah harinya bertambah? Nah, copy ke bawah. Bulannya jelas sama-sama Januari, namun harinya jelas berubah. 731, 732 dan seterusnya. Bagaimana kalau sekarang ini diganti bulan 2, bulan Februari? Otomatis jelas ini jadi 25 bulan. Nah, saya copy ke bawah. Januari, Februari, Maret, April, otomatis bulannya bertambah, begitu juga harinya kalau tahunnya tidak. Bagaimana kalau tahunnya kita ini tahun 2019? Dari 2019 otomatis tahunnya jadi 3 tahun. Nah, itulah. Jadi pada dasarnya cuma untuk menghitung berapa jumlah tahunnya, juga untuk menghitung berapa jumlah bulannya, berapa jumlah harinya. Namun problemnya di sini pada bulan dan hari itu bukan menghitung jumlah bulannya, tapi sisa dari setelah 3 tahun ini. Berarti 3 tahun berapa bulan, seperti itu yang kita inginkan. Makanya pada fungsi datif ini dimodifikasi sehingga bisa untuk mencari sisa bulan dan sisa hari. Nah, akan saya jelaskan kemudian mengenai sisa bulan dan sisa harinya. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari sisa bulannya ataupun sisa harinya? Di sini untuk mencari sisa bulannya dari M, yaitu mencari bulannya, sedangkan sisa bulannya setelah diambil tahunnya yaitu YM. Ya, dimodifikasi menjadi YM, year month, berarti sisa bulan setelah diambil tahunnya. Begitu juga sisa harinya, berarti sisa hari setelah diambil bulannya, MD. Nah, kalau tahunnya sama, tidak ada modifikasi, sekarang bulannya. Nah, berarti untuk mencari bulannya rumusnya sama, seperti ini. Datif, tanggal awal, tanggal akhir, lah cuma di sini YM. Nah, berarti 0 bulan jelas karena dari 1 Januari sampai 1 Januari. Nah, kalau kita copy ke bawah, berarti Januari sampai Februari, berarti 2 tahun 1 bulan. Maret ya berarti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, seandainya ini saya ganti jadi bulan 9, otomatis ini juga berubah jadi 8 bulan. Nah, ini. Kemudian untuk harinya, berarti MD, month, day. Nah, di sini saya edit, jadi bukan mencari harinya, tapi sisa hari setelah diambil bulannya. MD, hurufnya besar kecil tidak pengaruh, ya, ini tidak pengaruh. MD, berarti jelas dia dari 1 Januari sampai 1 Januari 0 hari, berarti 3 tahun bulat. Saya copy ke bawah. Berarti di sini untuk tanggal 2 Februari berarti 2 tahun 1 bulan 1 hari. Nah, 6 Maret berarti 2 tahun 2 bulan 5 hari. Itulah cara mencari masa kerja. Nah, sekarang pada masa kerja kita mungkin tidak menuliskan berupa tanggal akhirnya seperti ini, tapi kita menuliskan tanggal hari ini. Nah, sekarang kita mengupas tentang today.
today, yaitu hari ini. Bagaimanakah kronologis mengenai fungsi dari today? Di sini fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan pengoperasian waktu dan tanggal adalah today, yaitu untuk mengetahui tanggal hari ini. Jadi fungsinya today kurung buka kurung tutup. Bedanya dengan saat ini atau now, yaitu kalau today itu cuma memunculkan tanggalnya saja, sedangkan now itu memunculkan tanggal dan waktu secara tepat. Berarti today ini dia akan otomatis berubah setiap hari. Berarti sekarang tanggal 15, besok saya buka lagi sudah tanggal 14, soalnya today. Namun now itu berubah setiap waktu. Berarti di sini kebetulan pukul 14 lebih 13, 1 menit kemudian ya sudah menjadi 14 lebih 14. Seperti itu. Nah, hubungannya dengan pemakaian ini, tanggal bisa kita tuliskan, kalau memang tanggal hari ini bisa kita tuliskan today di sini. Otomatis semuanya sekarang tanggal hari ini. Berarti mulai tanggal awal, misalnya ini tahun 2. Berarti di sini tanggal masuknya yang berbeda-beda, sedangkan tanggalnya itu kita mulai dengan tanggal hari ini. Berarti di sini kita menuliskannya today. Today ini juga bisa kita masukkan pada rumusnya. Ya, di samping tanggal, kalau memang ini selalu tanggal hari ini, kita tuliskan today di sini, juga bisa rumus dimasukkan dalam rumusnya. Misalnya awalnya adalah tanggal awal, sedangkan ini adalah tanggal hari ini. Nah, berarti di sini bisa kita langsung menuliskan, berarti tanggal masuk atau tanggal awal sampai dengan tanggal hari ini, yaitu today, tahunnya. Nah, itulah. Berarti tanggal hari ini bisa dituliskan dalam rumus maupun dituliskan dalam sebuah sel. Itulah today. Nah, ini sekarang sudah pada saat ini atau now, sekarang sudah jadi 14 lebih 18. Dia selalu berubah menyesuaikan menit saat ini. Nah, itulah pengoperasian tanggal dan waktu untuk mencari jangka waktu, baik tahun, bulan, maupun hari. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.